Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, juga kepada umat beliau hingga yaumil akhir. Alhamdulillah hari ini kita telah memasuki kajian ketiga ya, kajian kitab Hisnul Muslim karya Syekh Sa'di bin Ali Al-Qotani bersama Ustadz kita yaitu Ustadz Muhammad Nur Faki SAG Hafizahullah. Ya, sebelum kajian dimulai seperti biasa Ana mengingatkan diri kami pribadi untuk selalu menjaga adab dalam bermajelis ya, menggunakan nama asli, menonaktifkan video dan mic selama kajian berlangsung, memakai pakaian yang syar'i, kemudian mencatat setiap ilmu yang disampaikan. Kepada tolibah pendaftar kelas hafalan doa, diharapkan untuk menyimak materi dan doa mana-mana saja yang harus dihafal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum Ustadz? Gimana Ustadz? Alhamdulillah wa khair. Alhamdulillah. Allah yubarik fiik. Alhamdulillah ya. Dengan tidak berpanjang-panjang lagi, Ana persilakan Ustadz, tafadhol dimulai kajiannya Ustadz. Naam, jazakallahu khairan. Ya, jazakallahu khairan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwas sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pagi hari ini. Allah limpahkan nikmat begitu banyak kepada kita. Nikmat pakaian, kemudian nikmat kita bisa bangun tidur dalam kondisi seorang muslim. Nikmat kita bisa belajar ilmu syar'i, saling menasihati kebaikan satu sama lainnya. Maka semua hal tadi wajib untuk senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita, teladan terbaik kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kepada orang-orang yang berada di dekat-dekat beliau, para sahabat beliau, istri-istri beliau, dan juga keluarga beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai seorang yang teguh di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sampai bahasan pada pagi hari ini, pada bahasan tentang nikmat kita bisa memakai pakaian. Nikmat kita bisa memakai pakaian. Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, di antara kebaikan yang didapatkan seorang muslim ketika dia mengamalkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hari-harinya, baik dalam kondisi ia berdiri, dalam kondisi ia berbaring, dalam kondisi ia duduk, dalam kondisi ia melakukan satu perbuatan tertentu, maka semua hal tadi kalau kita jalankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah lepas dan tidak akan pernah kering dari berzikir atau menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan akan kita saksikan di pagi hari ini bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu konteks saja, yaitu berpakaian, maka beliau mengajarkan beberapa zikir atau doa. Di antaranya doa tentang memakai pakaian itu sendiri. Lalu kemudian doa kepada orang yang memakai pakaian yang baru. Lalu kemudian doa ketika melepas pakaian. Maka untuk satu konteks, satu topik saja, yaitu berpakaian,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas di poin yang kedua, yaitu Syekh Sa'ad bin Ali Al-Qahtani rahimahullah ta'ala mengatakan doa lubsil taubi, doa memakai itu Mu'ad bin Anas dalam dia pun lalu juga saya kan segala yang pada sebentar. Oh, baik. Barang siapa memakai pakaian, lalu kemudian mengucapkan Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Maka barang siapa yang baca doa ini, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun akan datang. Lalu kemudian dalam riwayat yang lain, masih dengan Sahal bin Mu'ad juga, Rasulullah SAW mengatakan man akala dari tapi jurus lain dia atau sedang membaca Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. terus. Afwan Ustadz, suaranya terputus-putus Ustadz. Baik. Bismillah. Apakah suara kami tadi terputus-putus? Sekarang sudah lebih jelas, Alhamdulillah Ustadz. Tadi terputus-putus ya? Tadi hampir tidak terdengar sebagian Ustadz. Oh, Hilang. baik. Hmm. Kita lanjutkan dulu ya. Bismillah. Nah, Baik. Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bayangkan, di satu perbuatan kecil, satu kegiatan yang kecil, yang sederhana, seorang memakai pakaian, lalu kemudian melepasnya kembali, satu hal yang mungkin banyak orang yang tidak sadari. Dia habis mandi, terus kemudian memakai pakaian, atau dari pakaian tidur menjadi pakaian harian dia, maka mungkin ini perbuatan yang sehari-hari dia kerjakan.
Dan dia melakukannya tanpa sadar, dia langsung ngambil dari lemari atau ngambil dari kantongan baju, kemudian dia pakai. Barang siapa yang buat berikan gelarnya, kita langsung ya Pak ini langsung memang saya lihat soba harus koni kan maka Allah saya yang lalu maupun akan sederhana ini tanpa bagi baik inilah apa inilah ke seorang satu perbuatan saja misalnya atau bahkan Assalamualaikum Ustaz. itu Allah dan kita untuk Baik, mohon maaf. Saya merasa tadi suara saya terputus-putus karena saya sering out dari room ya. Baik, kemudian ya khoskan Allah wa iyyakum rahiman wa rahimakumullah. Di antara tanda luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Azza wa Jalla sediakan pahala kita lebih besar dari apa yang kita kerjakan. Kita membaca zikir seperti ini yang dalam tanda kutip tidak seberapa, yang sekedar amalan sederhana saja, tapi Allah balas berlipat-lipat ganda. Allah balas dari perbuatan baca doa yang kita sebutkan tadi dengan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dan betapa banyak orang yang merugi ketika dia tidak menyadari begitu banyak faidah yang dia dapatkan ketika membaca zikir sederhana seperti ini. Baik, kita artikan. Alhamdulillahilladzi kasani, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Kita sempat membahas tentang makna alhamdulillah itu sendiri. Yaitu pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwa alhamdulillah itu atsana'u ala al-mahamidi. Yaitu pujian al-ikhbaru bi mahasinil mahmud ala wajhil mahabbati lahu. Yaitu mengabarkan tentang kebaikan-kebaikan zat yang kita puji dengan apa? Dengan diiringi dengan rasa cinta. Jadi kalau sana yaitu kita muji orang, oh, kamu pintar sekali, kamu masya Allah luar biasa dan lain sebagainya, belum tentu kita cinta kepadanya. Atau kadar kecintaan kita kepada dia tidak diharuskan. Ada yang penting kita puji barakallahu fiik, antum masya Allah luar biasa, antum luar biasa dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mengatakan alhamdulillahilladzi kasani hada, maka pujian ini harus diiringi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan ats-tsana'u bi jamil fi'al wa tamjidi ats-tsana'i bi sifatil jalal. Kita muji kepada Allah Azza wa Jalla karena bagusnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bagusnya ini bukan hanya bagus ukuran kita sebagai seorang manusia, tapi bagus mencapai puncak paripurna. Wa tamjid ats-tsana' bi sifatil jalal. Begitupun sanjungan yang kita berikan karena sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang maha luhur. Wa yuqalu atsna 'alaihi fi dzalika kullih. Maksudnya yang memuji semua aspek paripurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam doa ini, alladzi kasani, zat yang memberikan aku pakaian. Artinya hal sederhana seperti pakaian ini yang memberikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam zikir ini terdapat pengakuan kita sebagai seorang hamba. Kita ini bahkan urusan pakaian saja tidak bisa ngatur. Tandanya adalah Allah Azza wa Jalla mengatakan, Rasul mengajarkan doa ini, wa razaqani min ghairi haulin min wala quwwah, tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Menunjukkan pakaian kita,
terus kemudian jatah rezeki bagian kita ini yang tentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh merugi orang-orang yang menjadikan pakaian dia sebagai standar untuk mengukur kebaikan orang lain dan keburukannya. Ada orang yang berpakaian bermerek, lalu dia mengatakan, oh ini orang yang baik hati, orang yang luar biasa, orang yang begini begitu. Sementara ada orang yang pakaiannya lusuh, ada orang yang pakaiannya tidak bermerek, kemudian dia jauh di tempat-tempat kajian. Dia pandang sebagai orang yang remeh dan lain sebagainya. Padahal Rasul mengatakan, betapa banyak di antara orang-orang pilihan Allah Azza wa Jalla pakaian mereka lusuh. Nah, kemudian tapi kata Rasulullah, aqsama 'ala Allahi la abarrah. Akan tapi ketika mereka bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla abarrah, maka pasti akan terjadi. Ya, sekali lagi kaum muslim dirahmati Allah Azza wa Jalla, pakaian kita ini bukan bukti kita ini punya kuasa. Justru bukti bahwa kita tidak punya kuasa dan kekuatan sama sekali. Buktinya adalah ketika kita meninggal dunia, siapa yang memakai pakaian kita? Atau siapa yang memakaikan kita pakaian? Orang lain. Siapa yang mengenakan kita pakaian? Orang lain. Dari mana pakaian tadi berasal? Dari orang lain pula. Kita tidak mampu belinya. Kita pun kalau mampu punya harta yang kita tinggalkan, kita tidak bisa beli. Kita titip dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi dalam doa ini atau zikir ini terdapat pengakuan terendah dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pakaian ini yang dia kenakan tidak berasal dari kekuatan dia, tidak berasal dari upaya dia sebagai seorang hamba. Taib. Ya khaskan azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan wala hilata illa bimasyiatillah. Tidak ada daya kecuali karena kehendak Allah Subhanahu. Kita bisa beli pakaian, kita bisa mengenakan pakaian, kita bisa milih pakaian yang terbaik, yang orang lain bahkan ketika mengenakan pakaian dia bukan dia tidak hanya tidak bisa milih, tapi karena terbatas pilihannya. Jadi mau tidak mau harus beli merek ini. Kenapa? Ya karena duitnya terbatas untuk itu. Bahkan apa? Diceritakan di antara sahabat Nabi SAW ada seorang sahabat yang hidupnya saking fakirnya, ketika dia tidak punya pakaian apa? Dia tidak punya pakaian, ya sebagian orang atau sebagian saudaranya dia harus pergi terlebih dahulu, keluar terlebih dahulu, terus kemudian mengenakan pakaian. Besoknya gantian dengan yang lainnya. Jadi gantian antara satu saudara dengan saudara yang lainnya. Ini saking fakirnya dia, dia. Jadi sekali lagi ikhlas kalian, bahwasanya kita bisa mengenakan pakaian, milih pakaian, beli pakaian, bahkan kita mengenakan pakaian yang bermerek ini, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa kita petik dari beberapa doa atau hadis yang kita sebutkan tadi, yang pertama, istihqaqullah li jami'an wa'in mahamid wasana. Mengakui atau menyandangkan kepada Allah semua pujian-pujian dan juga sanjungan-sanjungan. Jadi sanjungan, pujian itu hanya layak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu ahlun laha fahuwa sahibun ni'ami al-mutawaliyah. Karena Allah yang hanya Allah yang berhak. Dialah yang punya apa? Yang punya kuasa atas nikmat yang diturunkan kepada hambanya. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah, tidak akan mampu. Pakaian tadi merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, al-i'tirafu bil ajzi wa taqsir. Kita ngaku lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih rezeki kepada kita, yang makaikan kita pakaian, Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya minta min fadlillah wa jamil ihsani ila khalqihi ayyun'ima 'alaihim bi anwa'in ni'am. Tsumma yahussuhum 'ala hamdi wa syukri. Allah itu di antara keutamaannya, di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih nikmat kepada kita, kepada hambanya, terus kemudian apa? Terus kemudian dimotivasi untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ikhlaskan azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Motivasi tadi ya dilihat dari faidah zikir ini. Allah Rasul mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi bayangkan Allah yang ngasih nikmat, Allah perintahkan kepada kita untuk bersyukur. Ini layak sekali. Kalau kita ngasih kepada orang lain misalnya duit 100 juta per bulan, terus kemudian kita suruh dia untuk beli sesuatu ringan sederhana. Di minimarket tolong belikan ini dan itu. Maka bisa dipastikan orang tadi akan apa? Akan manut, akan taat, akan patuh. Tapi bagaimana mungkin kita tidak patuh kepada zat yang sudah ngasih kita semua hal. Cuma minta kita berzikir saja, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah itu benci sekali dengan orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu doa yang pertama. Dan ini harus dihafalkan. Karena cuma satu versi doa ketika memakai pakaian. Yang kedua, doa ulubsi tsaubil jadid, yaitu doa ketika memakai pakaian baru. Doa ketika memakai pakaian baru. Dan Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara doanya adalah Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Segala puji bagimu ya Allah, engkaulah yang memakaikan aku pakaian.
Kita ulangi lagi dengan versi yang sebelumnya juga. As'aluka min khairihi. Aku minta kepadamu kebaikan dari pakaian ini, wa khairi ma suni'alah, dan kebaikan untuk apa pakaian diciptakan. Jadi pakaian itu diciptakan, nanti kita akan bahas. Lalu a'udzubika min syarrihi, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan juga dari keburukan tujuan diciptakan pakaian ini. Baik. Ikhwaskan azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Dan lafaz hadis ini berasal dari beberapa riwayat. Lafaz doa ini berasal dari riwayat disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam idza stajadta thawban, ketika beliau memakai pakaian baru, sammahu bismihi imma qamisan, maka beliau menyebut dengan namanya, dengan jenisnya, imma qamis, kemeja, terus kemudian gaun, terus kemudian mungkin pakaian tidur, piyama dan lain sebagainya, au imamatan atau imamah, ya peci, terus kemudian songkok dan lain sebagainya. Kemudian beliau mengatakan Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala. Aku mohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini atau peci ini dan lain sebagainya, dan kebaikan dari tujuan apa yang diciptakan untuknya. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'ala. Dan aku minta perlindungan kepadamu dari keburukannya dan juga keburukan tujuan diciptakan pakaian ini. Maka Abu Nadrah mengatakan fakan ashabun Nabi, maka para sahabat Nabi idza bisa ahaduhum thawban jadidan, ketika salah seorang di antara mereka memakai pakaian baru, maka dikatakan kepadanya tubadi wa yukhlifullahu ta'ala. Kita akan bahas nanti insyaallah ta'ala di pembahasan yang ad-du'a liman labisa thawban jadidan. Baik. Begitupun dari riwayat Abu Sa'id yang lain, dari lafaz Tirmidzi rahimahullahu taala dengan lafaz yang sama. Untuk bacaan Allahumma lakal hamdu anta kasau tadi kita sudah sebutkan sebelumnya. Kemudian as'aluka min khairihi. Kita minta kebaikan dari apa yang kita kenakan, atau yaitu pakaian. Banyak sekali doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang isi kontennya adalah minta kebaikan dari apa yang kita kerjakan. Kalau kita pakai pakaian, kita minta kebaikan dari pakaian tadi. Terus kemudian kalau kita misalnya dua pasangan bertemu, maka kita minta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap pasangan tadi dan lain sebagainya. Begitupun dengan kendaraan dan lain sebagainya. Banyak sekali doa-doa yang isi kontennya demikian. Baik. Dan apa maksud dari apa? Minta kebaikan dan juga minta kebaikan dari pakaian tadi dan juga minta kebaikan dari tujuan diciptakan pakaian tadi. Maksudnya kata Syekh Al-Qahtani rahimahullah taala, bisti'malihi fi ta'ati raziqihi wa mu'tihi wa Allah azza wa jalla. Yaitu agar kita minta kebaikan supaya Allah jadikan kita ini menjadikan pakaian tadi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon kepada Allah azza wa jalla agar kita diciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian tadi. Betapa banyak orang yang memakai pakaian lalu kemudian tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebabnya apa? Sebabnya karena dia tidak berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beli pakaian tadi. Jadi dia bermaksiat dengan pakaian yang dia kenakan. Jangan-jangan di antara sebabnya bukan hanya godaan syaitan yang pada saat itu dia dapatkan, tapi karena sejak awal dia beli pakaian tadi, kemudian tidak baca doa, tidak baca zikir dan lain sebagainya. Taib. Al-Mubarakfur rahimahullah ta'ala beliau mengatakan khairus thawbi baqa'uhu wa naqa'uhu wa kaunuhu malbusan lidarurah wal hajah. Ya, maksudnya kebaikan dari pakaian adalah baqa'uhu, awet. Jadi ada pakaian yang mudah robek, ada pakaian bertahun-tahun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipakai untuk sholat, enggak sobek sama sekali, utuh. Mulai dari tahun sekian, bahkan 20 tahun misalnya, pakaian enggak berubah sama sekali. Paling cuman ya lecet-lecet pemakaian, terus kemudian sedikit berlubang, titik-titik dan lain sebagainya. Tapi masih awet, awet. Jahitannya masih utuh, terus kemudian kancingnya masih lengkap dan lain sebagainya. Ini awetnya. Ini kebaikan dari pakaian. Jadi kita minta kepada Allah Azza wa Jalla keberkahan pakaian tadi, ya di antara tanda diberkahi adalah diawetkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersihnya sucinya dari najis. Wa kaunuhu malbusan lidarurah wal hajah, dan dipakai untuk kebutuhan. Untuk kebutuhan, bukan untuk foya-foya, bukan untuk maksiat dan lain sebagainya. Makanya tanda kebaikan dari pakaian tadi. Begitupun Abu Bakar mengatakan wa khairu ma suni'ala, dari kebaikan untuk apa diciptakan, yaitu ad-daruratul lati min ajli yusna'ul libas, yaitu satu kebutuhan yang dengannya diciptakan pakaian. Seperti karena untuk melindungi untuk melindungi diri dari panas, dari dingin dan lain sebagainya, untuk menutup aurat. Itulah tujuan dari diciptakan pakaian tadi, bukan tujuan yang lainnya, bukan untuk bermaksiat, bukan untuk datang ke tempat-tempat yang buruk dan lain sebagainya. Begitupun sebaliknya, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari keburukan pakaian tadi adalah dari keburukan menggunakan pakaian dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam menyelisih perkara-perkara yang
murka ila Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a. Farubbama yakunu hadza sababu syarrin 'alaika. Ya. Baik. Kemudian rubbama ta'kulun naru tarfahu thumma tuttaqadu hatta tashmulu hadzal libas wa taqdi 'alaika anta aidan wa rubbama takunu fi asya'in samah ma ta'lamu anha syai'an fal muhim annaka taqul Allahumma inni a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'a lah li'annahu qad yasna'u yakunu sababan li syarri ka'i yahmalu sahibuhu 'alal kibri wa tarafu'i 'alan nas. Nah, jadi kita minta keburukan, minta perlindungan kepada Allah dari keburukan pakaian, ya banyak sekali yang mungkin manusia membuat pakaian tadi dengan tujuan yang buruk, untuk tarofu, untuk merasa tinggi di hadapan manusia, untuk pamer dan lain sebagainya. Kalau kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bayangkan sekali lagi ya, bayangkan untuk hal sederhana seperti ini kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita tidak jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Jadi hal sederhana mungkin yang kita lupakan dan itu yang menjatuhkan kita ke dalam perbuatan kemaksiatan. Kita bangga di hadapan manusia, kita menjadikan pakaian tadi sebagaimana kami sampaikan di awal sebagai indikator kebaikan dan juga keburukan. Mana dai yang layak untuk diikuti ucapannya adalah dai yang pakaiannya mentereng. Mana akhwat yang layak untuk kita jadikan teman adalah akhwat yang pakaiannya bermerek. Yang ketika kita ngelihat pakaiannya, wah ini pasti harganya 1, sekian misalnya. Atau kemudian sebaliknya, kita meyakini bahwasanya ini akhwat kalau cadarnya kok lusuh dan lain sebagainya, ini tidak layak jadikan teman. Atau secara tidak langsung, kita tidak mau dekat sama sekali, tidak mau nyapa, tidak mau dekat, tidak mau ngajak dia ke gerombolan kita dan lain sebagainya. Ini bentuk tarofu, bentuk merasa tinggi di hadapan manusia. Atau kita nyapa mereka, kita nyapa semua orang, tapi beda raut muka kita ketika menyapa orang yang pakainya lusuh dengan pakaian yang bermerek. Ini menunjukkan kita punya tarofu. Dan kalau kita menjadikan itu sebagai standar, ingatlah sabda Nabi SAW, ta'isa abdul dinar, wa ta'isa abdul dirham, wa ta'isa abdul qamis. Yaitu celaka hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham, hamba-hamba qamis, hamba-hamba kemeja, hamba-hamba kaos, hamba-hamba pakaian dan lain sebagainya. Baik. Ikhwasana azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Ala kulli hal, kita minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari keburukan pakaian yang mungkin akan menimpa pakaian ini dan juga keburukan untuk apa dia diciptakan. Betapa banyak pakaian diciptakan itu tujuannya untuk apa? Untuk supaya orang-orang mandang kita dan lain sebagainya. Dan kita berharap tidak sampai jatuh kepada hal demikian. Baik. Kaum muslimin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara beberapa faidah hadis ini atau faidah doa ini, yang pertama istihbabu hamdillahi inda lubsi thawbi al-jadid wa nahwihi. Qad imtannallahu ala khalqihi bihadhihi ni'mah biqawlihi ya bani adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahil alam yadhakkarun. Kita bisa banggakan berbagai merek yang kita punya, berbagai logo yang kita miliki di pakaian kita, tapi yang paling baik walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan lebih baik bagi kita. Maksudnya adalah kalau kita memakai pakaian yang lusuh tapi untuk ketakwaan kepada Allah, itu lebih baik dibandingkan harus pakai pakaian yang bagus tapi untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ada ada tiga golongan yang Allah Azza wa Jalla tidak akan ajak bicara nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Dan Allah tidak akan gubris mereka. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, al-musbil wal mannan wal munfiqu sil'atahu bil halafil kadhib. Yaitu orang yang isbal. Ini pakaian. Orang yang pakai pakaian tapi tidak jalan-jalan ketaatan. Wal mannan, orang yang suka ngungkit pemberian. Kemudian wal munfiqu sil'atahu bil halafil kadhib. Orang yang membelanjakan harta atau orang yang menjual barang dengan sumpah palsu, atau disebutkan manjarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah. Pada siapa yang mengulurkan pakaiannya dalam rangka sombong, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan pandang dia nanti di hari kiamat. Ini masalah pakaian, pakaian. Makanya agar kita tidak jatuh dalam kesombongan tadi, tidak jatuh dalam tarafu dengan memakai pakaian, dia baca doa ini. Yang ketiga, khairu thawbi baqa'u wa naqa'u wa qawnu malbusan lidarurah wal hajah. Sebaik-baik pakaian adalah pakaian yang paling awet, pakaian yang suci, pakaian dikenakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu pakaian terbaik, bukan merek A, merek B, merek C. Tidak demikian.
Tapi pakaian terbaik pakaian yang awet untuk ketaatan, lalu kemudian bersih, suci, lalu kemudian dipakai untuk kebutuhan saja, bukan untuk tarafu, bukan untuk bangga-bangga di hadapan manusia. Baik. Baik. Berikutnya, yang keempat, doa ini juga harus dihafalkan, harus dihafalkan. Jadi yang kedua, yang doa yang kelima tadi harus dihafalkan, yang keenam harus dihafalkan, yang ketujuh harus dihafalkan. Saya berharap, saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga teman-teman yang ikut program ini hafal doa semuanya di dalam kitab Hisnul Muslim supaya sewaktu-waktu kalau kita lupa baca bawa kitab atau buku zikir ya kita bisa langsung membacanya. Baik. Cara menghafalnya bagaimana Ustaz? Ini saya sudah cukup berumur nih, susah untuk hafalan. Ya, digantungkan saja, bisa di lemari, ditempel cara memakai pakaian doanya ini dan lain sebagainya. Atau ketika mau beli pakaian siap-siap di rumah kertas tuh. Dan ketika nanti pakaian baru tempel dulu di lengannya, terus dilihat oh cara doanya ini dan lain sebagainya. Baik. Doa liman bisa sauban jadi dan doa untuk orang yang pakai pakaian baru. Bagaimana doanya? Maka di antara yang diajarkan Rasulullah SAW, tubali wa yukhlifullahu ta'ala. Tubali wa yukhlifullahu ta'ala. Tubali itu maksudnya semoga Allah jadikan engkau pakai pakaian ini sampai lusuh. Jadi bukan hanya pakai pakaian masih bagus, kemudian dianggurkan, masih bagus, nggak diapa-apain dan lain sebagainya. Wa yukhlifullahu ta'ala. Nah, ini kita akan bahas artinya insyaallah ta'ala. Lafaz ini dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pakai pakaian baru, maka apa? Maka di antara doa yang diucapkan sahabat kepada sahabat yang lainnya, tadi riwayat yang pertama tadi ya, riwayat sebelumnya, bahwasanya sahabat kalau misalnya ada sahabat lain yang memakai pakaian baru, maka mereka mengatakan tuh beli wa yukhlifullahu ta'ala. Itu maksudnya. Apa yang maksud tuh beli? Nah, sebagaimana kami sampaikan tadi, yaitu hadza du'aun lillah bi thawbi bi ayyu ammar wa yalbasu dzalika thawb hatta yubli atau hatta yabliya wa yasiru khalqan. Jadi itu doa untuk orang yang memakai pakaian baru supaya memakai pakaian tadi sampai lusuh, sampai tidak bisa dipakai lagi. Dan itu semestinya pakaian. Jadi semestinya pakaian memang dipakai sampai lusuh. Tidak perlu khawatir sangkaan sebagian orang, oh ini kok ukhti fulan atau ibu fulana kok pakai pakaian sampai pakaiannya tidak mampu beli pakaian baru. Kita mampu insya Allah ta'ala. Tapi memakai pakaian tadi sampai tidak bisa dipakai lagi, sampai kira-kira ini batas maksimalnya, ini lebih aman bagi kita. Hisab kita di hadapan Allah semakin ringan. Baik. Kemudian yang kedua, kemudian wa yukhlifullahu ta'ala yubaddiluka ba'da dhihabi hadha thawb wa yu'awwiduka anhu. Maksudnya semoga Allah mengganti pakaian yang lebih layak kalau seandainya pakaian ini sudah lusuh. Jadi ketika kita sudah lusuh dengan pakaian yang pertama tadi, semoga Allah mengganti dengan lebih baik. Baik. Di antara beberapa faedah doa atau hadis ini, yang pertama, masyru'iyatu qouli hadza du'a lil muslim idza labisa syai'an jadidan. Dianjurkannya membaca doa ini untuk muslim yang memakai sesuatu yang baru. Lima fi dzalika min asya'atil mahabbah bainal muslimin. Ini menunjukkan rasa cinta bersama muslim. Orang itu tidak mungkin berdoa untuk saudaranya kecuali kalau ada cinta. Kalau ada cinta, orang kalau tidak ada cinta sama sekali, maka dia tidak akan doakan. Orang itu berat sekali doa. Orang itu berat sekali doa kebaikan untuk saudaranya. Bisa doa semoga Allah kasih rezeki engkau lebih banyak misalnya. Ada orang mau habis beli mobil, dia katakan semoga Allah kasih rezeki engkau lebih banyak. Susah sekali. Kenapa? Ya karena kita sudah melihat dia lebih dibandingkan kita. Ya kalau kita doakan lagi kita tertinggal jauh. Ini perasaan seorang manusia. Tapi Allah Azza wa Jalla, Rasul SAW mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk menunjukkan rasa cinta tadi kepada sama muslim, itu dengan mendoakan mereka, mendoakan kebaikan mereka. Makanya di antara doa yang mustajabah itu apa? Yaitu doa yang tidak atas sepengetahuan saudara kita. Jadi doa ghaib, doa yang orang lain tidak tahu, kita mendoakan mereka. Makanya doakan guru-guru kita di sepertiga malam kita, terus kemudian yang kita tidak pernah bilang ke mereka. Jadi kita doakan rahmat untuk guru kita doakan ampunan untuk guru kita dan lain sebagainya. Taib. Yang kedua, al-muslimul labib walladhi yaqsudu bi'ilmihi wajah Allah Ta'ala wa yuhawwilul 'adata ila ibadatin. Muslim yang cerdas itu mereka yang memaksudkan semua amalnya karena Allah Subhanahu wa taala. Pakai pakaian, doakan orang dan lain sebagainya, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pakai pakaian baru tadi, bahkan membeli pakaian baru tadi, dia dalam rangka izharu athari nikmatillahi taala alaih. Itu menampakkan nikmat Allah kepadanya. Apa? Ya, ambil. Dan yang ini. Yang ini.
Nah, dibuka ya. Bang aja dulu ya. Taib. Bahkan ketika dia membeli pakaian baru, maka tujuan dia adalah apa? Idharu athari ni'matillah, yaitu untuk menampakkan nikmat Allah kepadanya. Jadi itu yang dianjurkan. Kan Allah mengatakan apa namanya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka fahadits, kabarkan kepada manusia. Kabarkan di sini bukan dalam rangka kita pamer, tapi dalam rangka menunjukkan Allah memberikan nikmat kepadaku. Taib. Bahkan Nabi mengatakan innallaha ta'ala yuhibbu ayyura atharu ni'mati al-'abdi. Allah suka sekali kalau seandainya hamba tadi menampakkan nikmat dia, nikmat Allah azza wajalla kepada dia. Kita mampu beli pakaian yang harganya 1 juta, tidak ada masalah. Tidak ada masalah selama bukan dalam rangka tarofu, bukan dalam rangka bersikap tinggi di hadapan manusia, maka tidak ada masalah. Sekedar menampakkan saya ini mampu. Saya ini mampu. Saya ini bukan dalam kondisi papa kurang dan lain sebagainya. Maka tidak ada masalah, bahkan dianjurkan. Yang ketiga, yustahabbu ay yud'a bihadza du'a liman la bisa syai'an, dianjurkan untuk mendoakan dengan doa yang kita sebut tadi. Yang keempat, talattufu sallallahu alaihi wasallam ma'as-sighar wa rahmatuhu bihim wa jawazu tanqiyatis saghir wal khamisati saubun min sufin dan seterusnya. Baik. Nah, doa ini di antara yang dibaca Rasulullah SAW untuk sahabatnya yang kecil. Makanya apa? Ini bentuk sikap lembut Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat yang kecil. Taib. Yang berikutnya di antara doa lain untuk mereka yang memakai pakaian baru, yaitu dengan cara ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah SAW melihat Umar memakai pakaian baru putih warnanya, maka beliau mengatakan thawbuka hadza ghasilun am jadidan. Ini baju baru dicuci atau baju baru. Maka beliau mengatakan la bal ghasil. Enggak, ini cuman baru dicuci saja. Qala ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Ya, artinya apa? Artinya ilbas jadidan maksudnya apa? Ayal bisahullahu thawban jadidan. Semoga Allah berikan engkau pakaian yang baru. Kemudian wa ish hamidan, semoga Allah azza wa jalla menjadikan engkau hidup dalam kenikmatan. Lalu kemudian wa mut syahidan, semoga Allah azza wa jalla menjadikan engkau mati syahid. Baik. Faedah dari hadis atau doa ini yang pertama, baiknya akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan rendah hatinya beliau kepada para sahabatnya. Beliau itu kalau kita bayangkan ya, hampir-hampir memang tidak ada umat atau orang di zaman sekarang yang lembutnya sebagaimana lembutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatian beliau kepada para sahabatnya luar biasa. Bahkan urusan pakaian yang mungkin orang tidak sadari ya, tapi beliau menyadari hal tersebut. Jadi ini pakaiannya kok kayaknya tidak pernah lihat. Ini baru atau baru cuci atau baru beli. Nah ini perhatian yang tidak semua orang, bahkan ahli agama sekalipun miliki hal demikian. Jadi nanya kabar kepada orang yang mohon maaf statusnya dibandingkan dia lebih rendah. Ya, Nabi kepada sahabat, ustadz kepada muridnya, murid kepada muridnya lagi dan seterusnya. Kan kita kalau punya status sosial lebih tinggi, gengsi ya mau tanya kepada orang, merhatikan orang tuh gengsi. Padahal tidak ada masalah, tanya saja bagaimana kabarnya. Terus kemudian kalau dia minta tolong, kita akan insya Allah kalau ada kesempatan kami tolong, kalau ada bantuan kami usahakan bantu dan lain sebagainya. Baik. Yang kedua, Ibnu Arabi rahimahullah taala mengatakan wa yakhruju min hadzal hadis ma yadullu ala anna az-zuhda fi dunya wal ibadah laisa bilibasil khashni wal alwaskhi min asyab. Jadi zuhud itu tidak ada kaitannya dengan pakaian kotor. Jadi orang dikatakan zuhud kalau pakaian kotor enggak. Itu beda sekali. Rasulullah SAW wa fi Rasulullah SAW wa ma nadaba ilaihi al-uswah al-hasanah. Dan dalam diri Rasulullah beliau sering menampakkan sesuatu yang baik, sesuatu yang pakaian yang baik dan lain sebagainya. Baik. Begitupun tadi sahabatnya pakai pakaian baru, pakai pakaian yang bagus, maka beliau tidak protes. Karena beliau tahu levelnya. Beliau memahami bagaimana keimanan para sahabatnya, bagaimana usaha mereka bersikap zuhud. Tapi beliau nggak mengaitkan, kamu itu harus zuhud, pakaiannya nggak boleh seperti ini, pakaiannya nggak boleh sebagus ini dan lain sebagainya. Tidak ada kaitannya. Zuhud itu urusan amalan hati. Maka tidak ada kaitannya dengan penampilan kita. Begitupun dengan ketakwaan. Kita pakai baju koko takwa seperti baju takwa sebenarnya bukan berarti kita bertakwa, enggak. Bukan berarti kita sempurna ketakwaan, tidak. Baik. Yang ketiga, iktidau sahabat radhiyallahu bin Nabi wa dzalika bilabsihim al-abyad min athiyab liqauli sallallahu alaihi wasallam albisul bayadha fa innaha adharu atyab. Pakai di antara nirunya sahabat kepada Nabi adalah mereka pakai pakaian putih. Karena Rasul pernah mengatakan pakailah yang putih, sungguhnya itu lebih suci dan lebih baik. Wa kafinu fiha mautakum, dan
kafani mayit-mayit kalian dengan kain putih. Dan ini pakaian yang paling cintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, al-Islam yurabbitu atba'ahu bil akhirah fi kafati syu'unihim. Islam itu mengaitkan kepada umatnya semua aspek kehidupan mereka dengan akhirat. Kita pakai pakaian dikaitkan dengan akhirat. Kita melepas pakaian dikaitkan dengan akhirat. Kita melihat orang pakai pakaian baru kita kaitkan dengan akhirat. Itulah Islam. Itu Islam. Kita tidak lupa dengan akhir hayat kita. Kita tidak lupa dengan ending dari kehidupan kita. Nah, sebaliknya orang-orang yang pikirannya materialistik, ya mereka mengaitkan hanya berhenti di urusan dunia saja. Untuk apa kita doa? Cuma pakai pakaian saja doa. Ini materialistik. Mereka membayangkan hanya yang pantas untuk dipikirkan hanya urusan dunia saja. Baik. Berikutnya, mayakulu idza wada'a thawbah, apa yang diucapkan kalau melepas pakaian, maka diucapkan bismillah. Diucapkan bismillah. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengatakan satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza wada'u thiyabahum ay yaqulu bismillah. Yang bisa menghalangi pandangan jin dan juga aurat manusia adalah dengan baca bismillah. Jadi insya Allah sudah hafal semua ya. Jadi yang ke-9 ini nggak usah dihafalkan, antum sudah hafal. Bagaimana doa melepas pakaian ya dengan baca bismillah. Taib. Ya khaskanlah asani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Dan sekali lagi kaum muslimin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau misalnya kita mau masuk kamar mandi, kemudian mau lepas pakaian, apakah baca bismillah? Nah, baca bismillah. Tapi sebelum masuk kamar mandi. Ya, apa? Makasih sayang. Ya. Makasih. Mau dibaca? Baik. Sebelum masuk kamar mandi, ketika kita hendak melepas pakaian di kamar mandi, maka ucapkan bismillah. Selain dari doa apa? Doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tapi demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik untuk mengamalkan apa yang kita hafalkan, dan kita diberikan kemudahan untuk menghafalkannya dan mengamalkannya sepanjang hayat kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan berkaitan, monggo dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz atas paparan materinya. Izin memasuki sesi tanya jawab ya Ustadz. Nah. Tafadholi kepada Ummahat wa Akhwati, bisa ditulis di kolom chat pertanyaannya ya, atau mau bertanya langsung kepada Ustadz, tafadhol bisa buka mic-nya. Mohon ditunggu sebentar ya Ustadz. Nah, silakan. Tafadholi Ummahat, barangkali ada yang mau bertanya langsung, dipersilakan dibuka mic-nya. Bisa ambil nanti aja ya. Aja dulu ya. Masih ada. Ya, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini untuk masalah pakaian yang selama ini kita simpan-simpan, sudah sesuai dengan pakaian kerja, pakaian zaman-zaman dulu yang panjang tapi tidak longgar gitu Ustaz. Kita mau ini Anda mau bukan ke siapa gitu, apakah itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Ustaz? Itu kalau misalnya dipakai sama orang yang tidak sesuai dengan syariatnya Ustaz. Jadi Ustaz, jazakallahu khairan untuk waktu dan ilmunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pakaian yang sebelumnya kita kenakan yang tidak sesuai dengan syariat atau belum sesuai dengan syariat akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan, ini kabar gembira bagi kita yang sebelumnya punya mungkin rekam jejak kita sempat memakai pakaian yang tidak menutup aurat dan lain sebagainya. Maka Rasul mengatakan, innallaha yatajawazu an ummati salat, yaitu an salat. Allah Azza wa Jalla mengampuni atau sebentar.
kesalahan umatku dari 3 jenis golongan, yaitu dari orang anak kecil sampai dia balik, terus kemudian dari orang yang pingsan lalu kemudian sampai dia sadar, dan kemudian dari orang yang tidak tahu sampai dia tahu. Maka apa-apa yang kita kerjakan atas dasar karena ketidaktahuan kita tidak pernah dengar Ustadz menyampaikan demikian, kita tidak pernah dengar ini dan itu, maka yang demikian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka calon akan dibersihkan alias tidak dihisab, tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita tahu tapi kita bangkang, yaitu hisabnya lain lagi. Jadi apakah dihisab? Nah, dihisab. Tapi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah taala. Apa izin Ustadz, ini boleh kita salurkan ke tempat lain, apa harus dihapuskan tuh pakaiannya Ustadz? Baik. Gitu. Kalau misalnya, apakah boleh dialokasikan ke orang lain misalnya? Tergantung jenis pakaiannya. Kalau misalnya pakaiannya kerja termasuk pakaian yang menutup aurat, misal pakai celana misalnya, apakah boleh seorang wanita memakai celana selama tidak menampakkan lekuk tubuhnya, maka diperbolehkan. Tapi kalau misalnya peruntukannya memang pakaian luar dan dia menampakkan aurat, maka sebisa mungkin tidak disumbangkan. Cukup jadikan pakaian dalam rumah kita saja. Jadi sebelumnya kita punya pakaian luar yang mohon maaf membuka aurat, maka cukup jadikan itu sebagai pakaian dalam rumah, atau jadikan misalnya lap lantai dan lain sebagainya. Lebih hemat untuk daripada beli kain pel, nah kita gunakan pakaian sebelum yang kita miliki yang buka aurat untuk pakaian luar, nah kita jadikan sebagai kain pel. Demikian Allah taala. Jadi tapi kalau untuk ngasihkan ke orang tahu ini pakaian luar, maka mereka pakai di luar, dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari dosa yang tidak sengaja kita perbuat. Allah taala. Nama. Baik, ada lagi? Iya, Ustadz, izin bertanya. Nah, silakan. Ada pertanyaan. Bagaimana dengan seorang penjahit yang menerima jahitan dari customernya, tetapi pakaian yang dijahit itu penuh dengan hiasan-hiasan dan juga tidak sesuai dengan syariat gitu ya, Ustadz? Apakah ikut berdosa si penjahitnya tersebut, atau misalnya dia menjual pakaian yang tidak sesuai syariat gitu, Ustaz? Baik, tergantung definisinya, tergantung definisi tidak sesuai syariat. Kalau maksudnya tidak sesuai syariat, memang benar-benar tidak sesuai syariat. Misal, mohon maaf pakaian terbuka, misalnya mohon maaf bikini misalnya, apakah demikian diperbolehkan untuk menjahit pakaian tersebut? Maka jawabannya tidak diperbolehkan. Ya tidak diperbolehkan. Allah mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolong kalian dalam perbuatan baik dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan juga permusuhan. Jadi sekali lagi tidak boleh. Kalau dia tahu ini pakaian luar, terus kemudian digunakan untuk di luar, kecuali dia tahu si fulanah ini atau si fulan termasuk orang yang menggunakan pakaian ini di dalam. Meskipun itu tujuannya untuk pakaian luar, dia menggunakan pakaian ini di dalam rumah. Dan dia tahu si fulanah orang yang thikoh, orang yang terpercaya dalam masalah ini, maka demikian tidak ada masalah. Tapi kalau dia tahu pakaian ini melanggar syariat, kemudian dia tahu si fulanah atau dia tidak tahu sama sekali informasinya, dan dia gunakan untuk pakaian di luar, maka boleh jadi dia kena dosa. Jadi hati-hati, terutama juga penjahit. Jadi alangkah baiknya kalau memang jualan pakaian, jahit sendiri dan lain sebagainya, ya jadikan apa? Jadikan sedikit informasi, ini untuk pakaian dalam, ini untuk pakaian luar rumah, ini pakaian dalam rumah. Nah, adapun kalau misalnya nanti ditentang dalam artian digunakan ke peruntukan yang selainnya, jika peruntukan yang selainnya, maka apa? Maka dia tidak berdosa dengannya, karena dia tidak tahu. Demikian Allah taala. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Izin pertanyaan berikutnya, Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya di luar tema, boleh Ustaz? Nah, silakan. Ya. Ana punya grup di WA belum ngaji, masih ada pertemuan merayakan ulang tahun, ada tiup lilin di kue kecil dan ada foto-foto juga. Ana masuk di awal untuk niat mengajak ngaji, tapi belum berhasil. Apa Ana tetap di grup itu atau gimana Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Apa dulu Ustaz? Kalau tujuan awalnya grup itu untuk merayakan perayaan demikian, maka kalau dan kita tidak mampu atau ngerasa tidak mampu untuk terus berdakwah di dalamnya, bahkan khawatir untuk kita ikut di dalamnya, ya keluar saja, tidak ada masalah. Tentu saja keluar dengan cara yang baik-baik. Jadi jangan sampai orang menduga kita
bahwasanya kebaikan yang kita sampaikan itu bukan kebaikan. Jadi jangan sampai muncul dugaan seperti itu di hadapan manusia. Jadi mereka tidak tahu, mereka tidak ngerti. Nah, jangan sampai muncul dugaan mereka, oh ini Bu Fulana ini kok keras sekali agamanya dan lain sebagainya. Maka jangan sampai muncul dugaan demikian. Yang lain lagi ya. Baik, jadi kalau mau keluar silakan. Karena tujuan, kalau misalnya itu tujuan awalnya memang untuk perkara demikian. Tapi kalau tujuan awalnya bukan untuk perkara demikian, alias tujuannya untuk temu-temu saja biasa saja, maka tidak ada masalah, tetap di dalamnya tanpa harus ikut-ikut acara yang disebutkan tadi. Demikian. Allah Ta'ala alam. Baik Ustadz, jazakallah khairan atas jawabannya. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustadz. Nah. Sudah habis ya. Ya, alhamdulillah. Barangkali dari Ustadz ada nasihat untuk kami Ustadz berkaitan dengan kajian hari ini Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya khoskan azani Allah wa iyyakum rahiman wa rahimakumullah. Sebagaimana kami sampaikan tadi, bahwasanya walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu lebih baik bagi kita. Kadang-kala kita menghiasi fisik kita dengan berbagai macam hiasan. Dengan pakaian yang mentereng, dengan merek yang tidak ada orang, atau dengan merek tadi orang akan memandang tinggi kita dan lain sebagainya. Dan pakaian terbaik kita hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita pakai pakaian yang baik, pakaian yang paling bagus, pakaian yang paling mahal, tapi tidak ada ketakwaan sama sekali. Dan resep untuk agar kita baik di hadapan orang lain, kata para ulama, Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau mengatakan, idza kana al-mu'min sariratuhu idza kana al-mu'minu sariratuhu sahihatun ma'allahi azza wa jalla aslahallahu zahirahu linnas. Barang siapa seorang mukmin yang apa yang dia tampakkan di hadapan Allah itu baik, itu tulus, itu jujur, maka Allah akan jadikan apa yang nampak di hadapan manusia juga jujur. Ada orang yang pakainya sederhana, tapi masya Allah menyenangkan sekali di hadapan manusia. Boleh jadi karena ketakwaan dia kepada Allah di baliknya. Tapi sebenarnya ada orang yang pakainya mentereng, tapi ketika dia datang orang padanya mingkir semuanya. Kenapa? Padahal pakainya mentereng, pakainya bermerek dan lain sebagainya. Ya karena mungkin dia sembunyikan kebusukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari sekedar memperindah penampilan fisik saja, tapi tidak memperindah penampilan hati kita. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan, semoga bisa hafal semuanya ya. Insyaallah tidak terlalu banyak. Barakallahu fiikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini umat sudah selesai kajiannya. Nanti bagi tolibah yang sudah mendaftar dan bergabung ke kelas hafalan, insya Allah siang ini akan di-share doa yang pertama yang harus dihafal. Untuk mekanisme setoran hafalannya bisa dilihat kembali di deskripsi grup ya umat ya. Ya, alhamdulillah jazakumullahu khairan atas kehadirannya. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Ya, insya Allah kita bertemu lagi 2 pekan ke depan. Ana mewakili grup dari MT Khadijah. Mohon maaf atas segala hilaf kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja dari kami. Ana akhiri dengan salamnya. Tadi sama Ustadz udah doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah khair, Ustazah. Afwan wa jazakumullahu khairan. Zoom-nya ya. Silakan.